Nah terus juga instan ramen itu jadi salah satu penemuan makanan paling berpengaruh pada abad 20. Yang kita tahu ramen itu dianggap sebagai ikon Jepang. Padahal ya aslinya dari Halo, selamat datang di Before It, podcast yang ngebahas tentang sejarah makanan yang ada di seluruh dunia. Masih sama gue, Zil Karim di sini. Alright. Sebelumnya gue minta maaf ya kalau suara gue rada-rada serak-serak basah gimana gitu kan. Mungkin rada seksi atau gimana kan. Ya karena sekarang lagi musim banget, tenggorokan lagi sakit mungkin ya. Karena mungkin efek cuaca, efek makanan dan ya akhirnya jadilah seperti ini. Ya pokoknya buat lo yang lagi ngalamin sakit atau misalkan lagi ngerasa gak enak badan atau apapun itu, tetap jaga kondisi badan karena hidup itu akan terus berjalan. Let's go. Nah buat menu episode kali ini gue akan ngebahas mie lagi. Mungkin sebelumnya gue pernah ngebahas tentang mie, tapi ini lebih spesifik. Ini mie yang dimakan sama Naruto. Ini makanan favorit Naruto. Yang udah tahu pasti ya familiar lah ya dengan makanan ini. Yes, bener banget. Itu adalah ramen. Ya kalau gue bilang ramen, yang pasti ada di otak lu itu ya gak jauh-jauh sama sebuah mie yang panas, kuah yang kental, terus juga topping yang banyak, dan isinya tuh ada daging. Ya pokoknya vibesnya tuh Jepang banget ya kan. Nah tapi pertanyaannya adalah, emang sebenarnya ramen itu bener-bener dari Jepang bukan sih? Atau mungkin ada sisi cerita lain, sisi gelapnya gitu kan? Ya bakalan gue kulik dan bakal gue cari tahu pada menu episode kali ini. Kalau ngomongin tentang ramen, kita nggak bisa langsung ngebahas tentang ramennya. Kita ngebahas daerahnya dulu yang identik dengan ramen, yaitu adalah Jepang. Ya itu salah satu negara Asia Timur ya kan. Nah Jepang itu sebenarnya unik. Dia itu terisolasi cukup lama dari dunia luar, terutama di era Edo pada tahun 1603 sampai 1868. Yang dimana negara ini menutup diri dari pengaruh asing. Nah dalam kondisi ini, makanan di Jepang berkembang dengan identitasnya masing-masing. Ya seperti Jepang pada umumnya gitu, didominasi dengan nasi, ikan, sayuran, dan ya hampir gak ada budaya makan daging secara luas di sana. Tapi semuanya itu berubah cuy, di saat Jepang udah mulai membuka diri kepada dunia luar. Nah ini mungkin pembahasannya akan sedikit lebih kompleks dan akan lebih menyeluruh ya. Kita akan ngebahas ramen dan Jepang. Jadi kalau misalkan belum subscribe, mendingan subscribe channel ini. Terus juga di follow Instagram, TikTok ya di @beforeit_podcast. Dan jangan lupa di follow Spotify-nya. Let's go, mari kita bahas. Masuk ke abad 19, tepatnya di era Meiji, yaitu mulai tahun 1868. Jepang mulai membuka pelabuhan mereka ke dunia luar. Dan salah satu pengaruh terbesar datang dari Cina. Seperti biasa, semua negara kayaknya Cina masuk ya kan. Ya bukan cuma teknologi, tapi juga makanannya. Pedagang dan imigran Cina ini datang ke kota-kota pelabuhan seperti Yokohama pada saat itu. Nah mereka membawa satu hal sederhana, yaitu mie gandum. Ini penting nih, karena sebelumnya Jepang itu lebih familiar dengan mie seperti soba dari buckwheat dan udon yang lebih tebal. Tapi mie gandum asal Cina ini ya pastinya beda. Ini tuh lebih elastis, lebih kenyal, dan bisa dikombinasikan dengan kuah yang lebih kompleks. Pada saat ini pastinya ramen itu belum ada sama sekali. Yang ada di sini cuman Chinese noodle di Jepang pada saat itu. Kita masuk ke abad ke-20. Muncul istilah Shinasoba yang artinya mie Cina. Ini bentuk awal dari ramen tersebut nih. Berarti namanya itu dulu bukan ramen, Shinasoba.
biasanya dijual ke kota-kota besar seperti Tokyo. Disajikan dengan kuah yang ringan, topping yang sederhana seperti irisan daging dan daun bawang pada saat itu. Ini menarik, di awal kemunculannya, ramen itu bukan makanan elit seperti biasanya kita ngebahas makanan yang dulunya nggak elit-elit banget ya kan. Dia adalah street foodnya di daerah Jepang atau ya makanan jalanan biasa aja. Ya mungkin kalau di Indonesia ya apa ya? Oh mungkin mie ayam. Itu kan street food banget kan, gerobakan ya kan di pinggir jalan. Mungkin ramen dulunya tuh seperti itu. Ia banyak dijual oleh pedagang kaki lima. Bahkan ada yang pakai gerobak dorong sambil bunyiin alat khas buat manggil pelanggan. Nah kan sama kayak mie ayam sekarang nih. Mungkin berapa tahun akan datang mie ayam akan lebih meledak ya kan. Amin. Nah disinilah ramen mulai punya identitas, yaitu makanan rakyat. Kita masuk ke era yang lebih gelap, yaitu Perang Dunia Kedua. Jepang mulai mengalami krisis pangan besar-besaran pada saat itu. Ya beras langka dan pemerintah mulai mencari alternatifnya. Nah disinilah gandum banyak yang impor. Jadi ini adalah solusinya. Mie berbasis gandum mulai didorong pada saat itu di Jepang. Gara-gara itu muncullah si ramen tersebut. Dan saat itu juga ramen semakin populer di kalangan orang-orang atau masyarakat di Jepang. Setelah perang, kondisi ekonomi Jepang itu benar-benar hancur cuy. Nah ramen berkembang pesat pada saat itu sebagai makanan murah yang bisa mengenyangkan banyak orang. Warung-warung ramen mulai bermunculan di Jepang. Perlahan ramen bukan cuma jadi makanan, tapi ini tuh sebagai pemulihan ekonomi di Jepang. Gokil. Gara-gara ramen tuh. Mie-nya Naruto ya kan. Ya mungkin gara-gara Naruto juga jadinya lebih luas lagi gitu. Salah satunya ya jembatan terbesarnya. Nah pada tahun 1988 muncul satu inovasi yang mengubah segalanya. Seseorang ini, ya ini sebenarnya identik banget dengan Jepang dan mie. Yaitu Momofuku Ando. Ternyata dia juga menciptakan instan ramen. Kan kita pernah ngebahas tuh dia bikin mie ya pada saat itu tuh. Dan ternyata dia juga bikin instan ramen. Ya mungkin mie juga gitu kurang lebihnya. Instan ramen itu mie yang dimasak dengan cepat, praktis, dan tahan lama. Ini bukan cuma inovasi makanan. Ini sebuah revolusi di Jepang. Ramen jadi global pada saat itu. Dari Jepang menyebar ke seluruh dunia. Dan sampai sekarang instan ramen jadi salah satu makanan paling dikonsumsi di planet ini. Kita masuk ke era modern. Ramen berkembang jadi sangat kompleks selanjutnya nih, fase ramen selanjutnya kan. Setiap daerah di Jepang itu punya gayanya tersendiri. Yang pertama itu ada tonkotsu. Itu tuh kuah tulang babi. Itu tuh tekstur yang gimana ya, kental-kental gimana gitu kan. Terus juga ada soyu. Ini menggunakan kecap asin dan lebih ringan. Ada miso, lebih bold dan gurih. Dan yang terakhir ada shio. Ini tuh asin ringan dan clean. Ramen bukan lagi sekedar makanan cepat, tapi jadi seni kuliner di Jepang. Bahkan ada chef yang menghabiskan puluhan tahun cuma untuk menyempurnakan satu mangkuk ramen. Gokil. Puluhan tahun dia untuk menyempurnakan si ramen tersebut nih. Pantesan aja ramen penyebarannya sangat masif ya. Apalagi untuk saat ini. Yang bikin ramen itu unik adalah keseimbangannya. Dia bukan cuma mie. Dia adalah kombinasi dari kuah atau broth, mie, topping, dan minyak aroma. Semua itu harus selaras. Kuahnya bisa direbus berjam-jam. Ya bahkan bisa sampai 12-20 jam lamanya. Gokil. Ini lama banget ya. Hitungan bikin mie tuh kuahnya tuh lama juga nih. Ini tuh salah satu bentuk untuk mengekstrak rasa dari tulang tersebut. Yang tadi dibilang menggunakan tulang babi itu. Dan mie-nya juga spesifik. Biasanya menggunakan kansui atau air alkali. Yang bikin teksturnya lebih kenyal dan warnanya sedikit kuning.
Oke, sekarang kita masuk ke bahan bakunya si ramen tersebut. Kalau ngomongin ramen, ya komponen utamanya ya udah pasti mie gandum tersebut. Ditambah kansui. Dan juga ada kaldu. Ini tuh bisa pakai kaldu ayam, kaldu babi, atau kaldu ikan. Kalau emang originalnya si ramen tersebut. Terus juga ada tare. Ini adalah bumbu dasar seperti kecap atau miso. Nah, ada juga minyak aroma. Ini bisa dari bawang, lemak, dan lain sebagainya. Dan namanya juga ramen, pastinya ada topping. Nah toppingnya itu ada casu, telur, nori, dan daun bawang. Ya ini bukan sekedar bahan. Ini adalah layer rasa dari sebuah makanan. Ya setiap elemennya itu punya rasanya masing-masing dan punya perannya masing-masing pastinya. Nah kalau itu udah kita ngebahas tentang bahan bakunya si ramen tersebut, kita masuk ke dalam cara pembuatannya ramen. Nah kalau misalkan ngomongin cara pembuatannya ramen, itu tuh prosesnya tuh panjang banget dan detail banget aslinya. Kita rangkum jadi beberapa poin. Yang pertama pastinya kita harus membuat kaldunya tersebut. Nah ini butuh waktu proses yang panjang dan berjam-jam bahkan. Selanjutnya kita harus menyiapkan tare. Ini adalah inti rasa dari ramen tersebut. Kemudian kita masak mie dengan timing yang presisi. Dan yang terakhir, menyusun mangkok dengan urutan tertentu. Ini tuh penting karena ramen itu harus disajikan dengan cepat. Karena mie-nya itu bisa berubah tekstur dalam hitungan menit. Jadi kalau misalkan lo makan ramen, ini tuh gak bisa lama-lama. Harus langsung dimakan cuy. Nah itu sebuah ilmu lagi tuh. Jadi kalau misalnya ke Jepang makan ramen, jadi harus langsung makan. Gak bisa nunggu-nunggu adem atau gimana. Karena teksturnya pasti akan berubah dan mungkin rasanya akan berubah kali ya. Nah kalau ngomongin makanan, pasti di balik makanan tersebut ada fakta-fakta menarik atau fakta-fakta unik dari makanan itu. Nah kalau tentang ramen sendiri, yang tadi udah gue bilang, ternyata ramen itu awalnya dianggap makanan asing di Jepang. Jadi ya ini bisa dibilang so-so ya 50-50 ya, gak cuman kita bisa bilang ramen itu dari Jepang. Enggak, ternyata sejarahnya enggak kayak gitu. Nah di Jepang juga ada museum ramen ternyata. Terus juga bunyi nyeruput mie dianggap sopan di Jepang. Jadi kayak wah pantesan ya kalau misalnya kita ngelihat serial atau anime Naruto itu ada suara itu tuh bener-bener kayak ASMR banget dan ya gimana ya, diwajarkan gitu. Kita nggak gimana-gimana gitu ngerasanya, ternyata itu sangat diwajarkan dan dianggap sopan bahkan di Jepang. Nah terus juga instan ramen itu jadi salah satu penemuan makanan paling berpengaruh pada abad 20. Yang kita tahu ramen itu dianggap sebagai ikon Jepang. Padahal ya aslinya dari Cina. Ya ini percampuran budaya tersebut gitu. Jadi secara kesimpulannya itu ramen adalah hasil pertemuan antar budaya. Cina membawa mie-nya dan Jepang mengelola mie-nya tersebut. Ya pada akhirnya dunia akhirnya mengadopsi si ramen tersebut. Dari makanan jalanan bisa jadi sebuah simbol nasional. Dari yang sederhana bisa jadi kompleks dan bahkan kompleks banget kalau dilihat-lihat. Nah mungkin itu yang bikin ramen itu menjadi spesial. Karena dia bukan cuma soal rasa pada akhirnya. Ini tuh tentang soal perjalanan. Bagaimana sebuah makanan itu bisa berubah-ubah. Mengikuti zaman, budaya, dan juga kebutuhan manusia pada umumnya. Itu dia, menarik banget kita ngebahas tentang ramen tersebut. Jadi kalau menurut gue kayak ya ini gue juga pribadi mendapatkan insight baru lagi tentang ramen gitu. Yang gue tahu ya karena gue penikmat ramen juga gitu. Ternyata ramen itu sebuah percampuran budaya, bukan plek ketiplek dari Jepangnya langsung. Jadi ya kalau ngomongin tentang Cina atau Tiongkok itu ya berarti salah satu pengaruh besar terhadap makanan ya. Kalau misalkan di Indonesia ya salah satunya itu ada soto mie. Terus juga ada apa lagi yang pernah gue bahas ya di Before It gitu. Dan ternyata Cina itu berpengaruh juga kepada itu gitu. Ya mungkin Cina atau masyarakat Tiongkok itu juga punya percampuran budaya
di makanan mungkin di negara Eropa, di negara-negara di Amerika. Ya mungkin bisa juga gitu ya. Jadi kayak gue cukup penasaran, tapi kayaknya nggak mungkin ya karena udah di luar Asia dan lidahnya juga beda, rasanya juga beda gitu. Tapi yang menarik sih kalau emang bener-bener ada, terus juga ini percampuran budaya antara Cina dengan negara-negara di Eropa ataupun negara-negara di Amerika. Ternyata itu lucu juga sih menurut gue. Ya akhirnya pada akhirnya kita menjadi satu kesatuan, dan satu orang membawa sesuatu itu tuh bisa diadopsi atau misalkan diolah dari negara-negara tersebut gitu. Ya itulah menariknya, kita cari tahu tentang sejarah, akhirnya kita tahu gitu. Salah satu yang berperan penting dalam sebuah negara lagi, dalam sebuah makanan itu rata-rata pengaruh dari Cina juga gitu. Oke. Ya karena salah satunya, ya karena mungkin gue juga penikmat ramen, jadinya ya seneng aja gitu pas udah cari tahu sejarahnya. Ya kalau ngomongin ramen ya sekarang udah bisa dibilang makanan yang fancy kali ya. Jadi ya harganya juga lumayan gitu kalau emang ramen-ramen yang fancy gitu, yang punya karakter. Kalau misalnya ramen-ramen biasa ya pada umumnya aja. Kalau menurut gue itu ramen-ramen ya harian kali ya. Karena kalau misalnya fancy ini kalau makan harian kayak boncos juga gitu. Lumayan menguras energi dan menguras dompet ya kan. Ya mungkin kalau misalnya ngebahas tentang ramen, itu dia sejarahnya dan perkembangan atau awal mula si ramen itu ada di Jepang. Ternyata kita udah tahu bukan plek ketiplek dari Jepangnya langsung. Ini tuh percampuran budaya antara Jepang dan juga negara Cina. Oke, mungkin cukup sekian tentang pembahasan ramen di menu episode kali ini. Kalau misalkan punya fakta-fakta unik atau tentang cerita tentang ramen tersebut, bisa tulis di kolom komentar di bawah, atau mungkin lo bisa kasih tahu rekomendasi ramen yang enak di Indonesia pastinya. Ya sekitaran Jabodetabek lah kan. Kalau misalkan di luar Pulau Jawa gue juga bingung gitu nyamperinnya. Ya kalau misalnya ada rekomendasi bisa tulis di kolom komentar. Dan yang pastinya gue juga akan selalu mengingatkan jangan lupa di follow Instagram, TikToknya Before It di @beforeit_podcast. Terus juga di follow nih Spotify-nya. Terus jangan lupa di like, comment, subscribe, di share juga YouTube channelnya Before It. Karena ya mungkin lu bisa juga nge-share ke teman-teman lu tentang sejarah-sejarah makanan gitu. Jadi teman-teman lu juga bisa lebih meaningful di saat makan. Seperti menu episode sebelumnya yang udah pernah gue bahas. Ya jadinya makan itu bisa lebih meaningful dan juga lebih fokus gitu. Nggak cuma asal makan. Oke, mungkin cukup sekian. Gue Zil Karim dan ini Before It. Karena setiap makanan punya cerita. Bye-bye.